Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin, jangi salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan rangkaian ibadah yang dicintainya, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis menelaah warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan haji. Dan pada malam hari ini insyaAllah kita akan membahas satu atau dua bab lanjutan dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tapi seperti biasa ya, kita mau sedikit merojaah. Pertanyaannya, berapa bab ya? Pertanyaannya, berapa bab yang kita bahas pekan lalu? Ya, yang kita bahas pekan lalu. Ya, satu bab. Taib. Satu bab. Taib. Ahsan. Setelahnya, apa judul babnya? Ma yaqulu idza qafala min safaril haji wa ghairihi. Masya Allah, ahsan. Apa terjemahannya itu? Coba terjemahkan. Apa yang dibaca ketika pulang dari perang atau apa yang dibaca ketika kembali dari safar haji atau selainnya? Baik, jayyid, ahsan. Tafadhal. Qafala. Babnya ma yaqulu idza qafala. Apa artinya qafala itu sebenarnya? Tadi diartikan apa tadi? Qafala? Kembali. Qafala memang berarti kembali. Makna qafala cuma kembali saja? Atau gimana? Baik. Ada tambahan? Ikhwan yang tadi lagi, yang lain. Mana yang ikhwan tadi lagi yang lain? Jauh-jauh. Yang dekat-dekat dulu saya. Iya, qafala. Apa qafala cuma berarti pulang atau gimana? Makna kembali ini yang dimaksud dari haji, dari perang haji dan umroh, kembali ke kampung halaman. Enggak, pertanyaannya tentang qafalanya dulu, bukan wa ghairihi, bukan min safaril haji wa ghairihi, tentang qafalanya dulu. Apa tadi diartikan qafala?
Pulang. Pulang. Ya, Ustaz. Cuma maknanya pulang saja. Baik. Ada yang lain selain tadrib? Mukabir, mukabir. Kofala itu secara bahasa bisa diartikan juga sebagai maknanya kuflun. Kuflun itu artinya gembok, artinya yang menutup. Menutup pulang haji begitu. Penutup haji. Ah. Berarti cuma memang maknanya balik ya, pada saat balik. Qafala yutlaq ala dimaknai pergi maupun pulang. Adapun dalam pembahasan hadis ini dimaknai ketika pulang. Jadi tergantung siaknya ya, tergantung bagaimana konteksnya. Karena kadang qafala berarti berangkat juga. Makanya rombongan dinamakan apa? Qafilah. Qafilah itu kafilah, rombongan yang berangkat entah dia mau pergi atau mau pulang. Tapi ya kalau di sini memang dan umumnya memang diartikan sebagai kembali. Min safaril haji wa ghairihi. Di sini katakan dari safar haji dan selainnya. Tapi kalau kita baca hadisnya, dalam hadis dikatakan idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin. Bahwa Rasulullah SAW jika pulang dari perang atau haji atau umrah. Berarti 3 safar ini ya, 3 tujuan safar ini. Pertanyaannya, kenapa sampai babnya berjudul apa yang dibaca, doa apa yang dibaca pada saat pulang haji dan selain haji. Padahal seakan-akan kalau kita fahami teks hadisnya, ini cuma dibaca pada saat pulang perang atau pulang haji atau pulang umrah. Tidak pada setiap safar. Gimana penjelasannya itu? Yang belum jawab dulu dari ikhwat tadrib, masih ada? Oh ini ada yang dekat-dekat ikhwat tadrib. Lupa ini. Iya. Gimana? Siapa? Ada? Ya, silakan. Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syukran atas waktunya. Safar yang dimaksud di sini bukan membaca zikir tersebut bukan hanya pada 3 safar tersebut. Akan tetapi ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat yang pertama bahwasanya zikir yang disebutkan. Terus yang kedua bukan hanya pada 3 safar tersebut, akan tetapi bisa dibaca untuk ketika safar pada ketaatan. Contoh ketika kita bersafar untuk bersilaturahmi kepada orang tua, ketika kita Pendapat ya, jahit. Pendapat ketiga? jauh dari orang tua. Ketiga, zikir ini bisa diamalkan ketika kita bersafar mubah. Baik. Ya, Jahit. syukran. Iya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa di dalam hadis ini hanya disebutkan 3? Kalau memang dia berlaku untuk setiap ketaatan atau bahkan dalam safar mubah, bahkan ada yang mengatakan pun safar maksiat, waliyadzubillah. Kenapa sampai dalam hadis ini Abdullah bin Umar cuma menyebutkan min ghazwin au hajjin au umratin? Cuma 3 yang disebutkan. Karena 3 safar ini adalah yang selalu diamal ketika Rasulullah selama hidupnya
beliau hanya bersafar pada 3 safar tersebut. Iya, Masya Allah. Ahsan. Karena ini yang selama hidup Rasulullah dalam perjuangannya, inilah yang selalu beliau lakukan. Entah beliau pergi berjihad, atau haji, atau umrah. Dan kita katakan yang paling banyak adalah dari 3 ini, ghazu, ya. Baik. 2 sebelum terakhir. Siapa? Mana? Mana? Siapa lagi yang belum? Ikhwah tertib. Atau yang dekat-dekat saja. Fadhal. Pertanyaan. Apa yang dibaca pada saat mendaki atau pendakian? Takbir sebanyak 3 kali. Apa? Takbir sebanyak 3 kali. Takbir sebanyak 3 kali. Penurunan. Tasbih. Tasbih. Baik. Cukup. Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa sebut doa ini? Yang belum. 3 sudah. Siapa yang belum? Yang bisa baca doa ini secara lengkap. Atau sebelumnya. Doa pada saat bepergian. Ini kan pulang. Kalau bepergian, apa yang dibaca? Siapa yang bisa baca? Silakan. Anak-anak kita di SMA ada? Mana ini? Ini tidak perlu muraja ini, ya. Artinya ini harus dihafal ini kapanpun, ya. Tak pegang mic. Baik, labas. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat ini. Baik, lanjutan. Allahumma inni Lafaz kamilan. ayat. Ahsan. Lanjutannya yang kita mau. Ya. Itu bagus, tapi ada lanjutannya yang kita maksudkan. Tarik. Waktu antum dari Tarakan ke sini, apa yang antum baca? لا أفهم لا أحفظ كاملا Ustaz. لا أحفظ kalimat. Ya, silakan. Siapa yang tutup ini murojanya? Baca doa yang sini. Doa pulang. Ada? Fadhal. Ya, 2 bab insyaallah. Bab at-ta'ris bidil hulaifah dan bab la yahujjul baita musyrik. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ghafir lil ustadz wal hadirina jami'an. Babun ta'rishu bidhil hulaifah wassalatu biha idha sadara minal hajji awil umrah. Hadithu Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. والحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرش بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة. قال موسى بن عقبة أحد رجال السند وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ
يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. Jemaah sekalian, judul bab kita malam hari ini adalah babun at-ta'risu. Ya, at-ta'risu, ta'ris dari kata-kata arrasa yu'arrisu ta'ris. Ta'ris itu artinya singgah sebentar, ya, singgah sebentar, tidak untuk berdiam berlama-lama, dan biasanya di akhir malam. Jadi singgah di Dzul Hulaifah, di Dzul Hulaifah, wassalatu biha, dan melaksanakan salat di Dzul Hulaifah. Idza sadara minal haji awil umrah, pada saat pulang dari haji atau umrah. Ya, jadi ini masih lanjutan dari beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW pada saat beliau balik dari haji atau umrah beliau. Ada dua hadis yang disebutkan dalam dan tidak bergerak, ya. Kalau kita sekarang kendaraan artinya memarkir kendaraan kita, ya. Jadi kalau dulu kendaraan unta, maka anakha artinya dia perintahkan atau dia menjadikan untanya itu duduk istirahat. Yabruk, ya. Yabruk itu turun ke bawah, ya. Seperti apa? Pada saat sujud dikatakan la tabruk kaburuki al-ba'ir. Jangan kamu sujud seperti ketika unta itu turun sujud, ya, buruk, ya. Jadi anakha itu yaj'aluhu barikan, ya. Yabruk al-ibil. Jadi dia menjadikan untanya turun ke bawah untuk beristirahat, tidak melanjutkan perjalanannya. Bil batha bidil hulaifah, di batha. Batha itu artinya aliran sungai yang terdapat padanya pasir-pasir, kerikil, ya. Jadi batha itu sungai atau aliran sungai yang seperti biasa sungai itu ada kerikil dan pasir-pasirnya. Itu dinamakan batha, dan semua tempat yang begitu layak dinamakan batha. Anakha bil batha bidul hulaifah, yaitu di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah, Dzul Hulaifah tempat apa? Miqatnya Rasulullah SAW di Madinah, atau yang dikenal saat sekarang dengan Bir Ali, ya, atau Abar Ali. Tapi namanya yang sebenarnya adalah Dzul Hulaifah, tempat miqatnya penduduk Madinah pada saat mau haji atau umrah. Fasalla biha, lalu beliau melaksanakan salat di tempat tersebut. Wa kana Abdullah bin Umar, dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaf'alu zalika, beliau juga melakukan hal yang sama. Ya, beliau melakukan hal yang sama. Ya, nanti, ya, artinya kalau pada saat pulang beliau singgah di sana dan melaksanakan salat di Dzul Hulaifah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ru'ya, bahwasanya beliau dilihat, wa huwa fi mu'arrasin bidil hulaifah, yaitu beliau Nabi SAW berada di tempat persinggahannya di Dzul Hulaifah. Ya, sekali lagi ta'ris itu tempat singgah, dan biasanya di akhir malam, ya. Pada saat itu memang sudah malam hari. Bi batni al-wadi, di lembah, ya, di bawah lembah. Qila lahu, dikatakan kepadanya, innaka bi batha mubarakah, kamu berada di lembah atau sungai, ya, sungai, di sungai yang berada di tempat di lembah yang diberkahi.
Qala Musa bin Uqbah, berkata Musa bin Uqbah, ahadu rijali sanad, ya salah seorang perawi hadis ini, wa qad anakha bina salimun yatawakha bil munakh. Dan adalah Salim pernah bersama dengan kami, yang dimaksudkan Salim ini Salim bin Abdullah bin Umar, anak dari Abdullah bin Umar. Jadi kata Musa bin Uqbah, kami juga pernah bersama dengan Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau juga singgah di tempat tersebut, yatawakha, memang sengaja mencari-cari bil munakh, tempat persinggahan Nabi SAW. Alladhi kana Abdullah yunikhu, yang juga Abdullah, artinya bapak beliau, Abdullah bin Umar, beristirahat dan singgah di tempat tersebut. Yataharra mu'arrasa Rasulillah SAW, yang mana beliau berusaha untuk bisa singgah di tempat istirahat dan persinggahan Rasulullah SAW. Wa huwa asfalu minal masjid alladhi bi batnil wadi, yaitu di bawah dari masjid dari lembah tersebut. Ya, masjid yang dinamakan sekarang Masjid Miqat. Bainahum wa bainat tariq, antara mereka dan jalan yang biasa dilalui, wasat min dalik, ya, jadi pertengahan dari tempat tersebut, atau berada di pertengahan antara jalan dan antara mereka dan jalan tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis kita ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat pulang haji atau pulang umrah, yaitu beliau singgah dulu. Ya, jadi singgah-singgah dalam satu perjalanan itu suatu hal yang wajar, suatu hal yang boleh, bahkan suatu hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, apatah lagi bisa dibayangkan ya pada masa-masa itu di mana mereka melaksanakan perjalanan dengan kendaraan-kendaraan hewan yang tentu saja kalau membutuhkan kalau perjalanan jauh membutuhkan istirahat. Ya, kalau saja dengan bus hari ini perjalanan Makkah dan Madinah itu membutuhkan kisaran 6 jaman, gimana lagi kalau naik unta, ya. Tentu saja panjang perjalanannya dan butuh untuk istirahat. Nabi kita SAW biasanya beristirahat di sini, ya. Padahal Dzul Hulaifah itu, antara Dzul Hulaifah dan rumah beliau Masjid Nabawi itu sekarang sekitar cuma 14 kiloan saja, ya. Jadi Dzul Hulaifah, tempat miqat kita itu, antara Masjid Nabawi dengan itu kita sekarang cuma 14 kilo saja, tidak terlalu jauh. Artinya hitung-hitungannya sudah hampir sampai ini, ya, sudah hampir sampai. Tapi beliau beristirahat di situ, ya, beristirahat di situ. Oleh karenanya, apakah ini adalah bagian dari sunnah? Yaitu memang bagi orang yang datang dari Mekah menuju ke Madinah, bagusnya singgah di situ untuk istirahat dulu. Ataukah ini secara, tanda kutip, secara kebetulan Nabi kita SAW beristirahat di tempat tersebut dan dia bukan bagian dari ibadah haji dan umrah? Kebanyakan ulama kita menganggap ini tidak menjadi bagian daripada manasik, ya. Dia bukan bagian dari manasik. Artinya bukan menjadi rangkaian ibadah haji kita bahwa kita singgah di Dzul Hulaifah pada saat perjalanan pulang. Adapun yang dilakukan Rasulullah, ya mungkin saja beliau kebetulan waktu itu ingin istirahat, ya, perjalanan yang cukup jauh dan beliau istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan pulang, ya. Apatah lagi beliau kalau biasanya malam hari, beliau memang anjurkan untuk tidak pulang malam-malam. La tatruk ahlaka laila, ya, jangan ketuk pintu dari keluarga kalian malam hari, ya, mengejutkan tanpa ada informasi sebelumnya, ya, karena waktu itu tentunya orang-orang yang pulang dahulu kalau mau sudah balik ke rumahnya tidak ada informasi sebelumnya, ya.
tidak sempat lagi memberikan informasi, tidak ada media yang bisa digunakan untuk menginformasikan bahwa saya sudah akan balik. Karena itu dilarang kita membuat kaget dan membuat keluarga kita terkejut dan tidak siap untuk menyambut kita sebaik-baiknya, maka dianjurkan tidak datang pada malam hari. Nanti besoknya baru kita datang, dan biasanya waktu duha Rasulullah mendatanginya. Kecuali ya di zaman ini yang mungkin kita sudah mudah untuk memberikan informasi, maka kita bisa informasikan sebelumnya agar keluarga kita siap menyambut kita, ya bahkan mungkin saat sekarang mungkin menjemput kita ya dengan media-media yang ada, atau dengan kalau biasa orang naik pesawat atau naik kapal umpamanya, atau naik bus ya, dijemput di terminal atau jemput di pelabuhan atau jemput di bandara ya. Kalau dulu jangankan jemput-jemput seperti itu, di rumah saja kadang tidak tahu bahwa keluarganya sudah akan pulang. Karena itu dilarang untuk pulang malam hari ya, mengejutkan atau membuat kaget keluarga, dan keluarga tidak siap, sehingga kadang suami pun merasa kecewa dan tidak senang kepada keluarganya ketika mendapatkan sambutan yang seperti itu. Maka tidak dianjurkan ya untuk datang pada malam hari, sehingga kadang caranya adalah beristirahat dulu di tempat yang seperti ini. Dan ini yang salah yang sahih, bahwa ini bukan bagian dari haji dan umrah. Hingga di tempat ini bukan bagian dari haji dan umrah. Sudah selesai rangkaian ibadah haji dan umrah. Adapun yang dilakukan oleh Nabi ini karena mungkin sebab-sebab istirahat yang seperti kita sebutkan tadi. Namun jamaah sekalian, lihatlah apa yang dilakukan oleh seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya. Jadi lakukannya. Maka di sini katakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa kana Abdullah bin Umar yaf'alu dzalik, ya, beliau mendatangi juga tempat tersebut. Artinya Dzulhulaifah ini bagi penduduk Madinah, ya, bagi Rasulullah secara khusus lagi, beliau mendatangi Dzulhulaifah 2 kali. Ya. Kalau pergi tentunya kita sebagai penduduk Madinah, ya, kalau kita dari Madinah, miqat kita kemana? Dzulhulaifah. Kita memulai haji kita atau umrah kita, startnya kita ke Dzulhulaifah. Dari pondok kita masing-masing, dari tempat penginapan kita masing-masing, kita sebelum pergi ke Mekah, kita singgah dulu ke Dzulhulaifah untuk melakukan ihram. Ya, ihram. Ini mesti nih, ya, mesti. Artinya tidak boleh kita melewati miqat tanpa kita berihram di sana. Maka kita memang harus ke sana. Ya, kita harus ke sana. Itu pada saat pergi memang. Tapi pada saat pulang, ya kebanyakan kita tidak lewat di situ lagi mungkin, ya. Tapi hal yang dilakukan Rasulullah, beliau singgah lagi di sana. Ya, dan ini yang juga coba diikuti oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Jamaah sekalian, dalam riwayat yang kedua disebutkan, dan ini juga disebutkan dalam judul babnya, bahwa Nabi SAW beliau melaksanakan salat di sana,
Ya, beliau melaksanakan sholat di sana. Di samping singgah juga melakukan sholat di sana. Dan ini memang karena wadinya, lembahnya itu lembah yang diberkahi. Ya. Dan ini Dzul Hulaifah wadinya Wadi Aqiq. Ya. Ini Wadi Aqiq sejak di Masjid Miqat itu Dzul Hulaifah sampai panjang ya. Sampai depan kampus UIM juga itu depannya Wadi Aqiq ya. Jadi panjang itu wadinya, lembahnya. Ini yang lembah yang dinamakan lembah yang diberkahi, ya, lembah yang diberkahi. Makanya ketika berada di situ dianjurkan untuk melaksanakan sholat di sana. Di sini dikatakan, beliau mengatakan innaka bibatha mubarakah. Kalian berada di sungai yang diberkahi. Jadi memang wadinya adalah lembahnya, lembah yang diberkahi di situ. Oleh karena itu, kalau kita juga mau melaksanakan ihram, mau berangkat, apa yang kita lakukan pada saat kita berada di miqat? Apa yang paling penting kita lakukan di miqat? Berihram. Apakah kita mesti sholat atau tidak? Apakah kita mesti sholat? Kalau kita di mana saja miqat kita? Entah kita mau ke Yalamlam atau Zatu Irq, ya, atau tempat yang lain, ya. Kita harus sholat atau tidak? Adakah yang dinamakan dengan sholat ihram? Sebenarnya tidak ada, ya. Tidak ada yang namanya sholat ihram. Yang penting kita mengatakan labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah. Tidak ada yang namanya ya sholat ihram. Tapi kenapa kadang kita melakukannya? Ulama menyebutkan bahwa yang dilakukan itu bukan sholat sunat ihram. Tapi entah kita mau melaksanakan, ya karena kita sebelum berangkat, baiknya kita bersih-bersih dulu, mandi atau berwudu minimal. Dan sunnahnya kalau kita berwudu, kita melaksanakan apa? Sholat sunat wudu. Maka sholat kita sholat sunat wudunya. Bukan karena ada sholat sunat ihram. Kecuali jika kita lebih khusus berihram dari Madinah. Karena miqat kita kalau dari Madinah di mana? Dzul Hulaifah. Maka mumpung kita berada di tempat yang diberkahi, maka dianjurkan sholat di sana. Sholat di tempat yang diberkahi itu. Jadi bukan karena sholat ihramnya, tapi karena kita berada di tempat yang diberkahi, maka dianjurkan kita juga sholat di sana. Adapun kalau kita ambil miqat di tempat-tempat yang lain, tidak dianjurkan melakukan sholat-sholat tertentu. Ya, jadi sholatnya karena memang tempatnya yang diberkahi, dan ini juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Buktinya, di sini Rasulullah sholat pada saat berangkat atau pada saat pulang? Dalam hadis ini, berangkat atau pulang? Pada saat pulang. Dan beliau juga sholat di situ, karena memang bukan rangkaian ihramnya, tapi karena tempat itu tempat yang diberkahi. Maka bagus untuk kita melakukan ibadah di tempat-tempat yang diberkahi. Ya. Jadi harus difahami bahwa di sini tempatnya yang diberkahi dan bukan karena ada rangkaian-rangkaian ibadahnya. Jemaah sekalian, yang menakjubkan juga dalam hadis ini, ya, adalah bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah juga mampu melahirkan dan mendidik, membina seorang anak yang mirip dengan beliau, Salim. Siapa itu Salim? Anak beliau, min fuqahi al-Madinah. Ya, Salim bin Abdullah bin Umar, ini juga termasuk ahli fikihnya Madinah. Anak beliau. Dan ternyata anak beliau ini mirip sekali dengan Abdullah bin Umar, yaitu sangat semangat, sangat antusias, dan sangat kuat dalam bukan cuma memegang sunnah, tapi mengikuti apa saja yang pernah beliau lihat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk Salim, apakah beliau pernah lihat Rasulullah? Beliau tidak pernah lihat Rasulullah, beliau tabi'in. Tapi beliau punya bapak yang selalu meneladani Rasulullah SAW. Maka Salim melihat bagaimana bapaknya, karena beliau yakin bagaimana kuatnya bapaknya dalam memegang
sunnah Nabi SAW. Dan ini pendidikan yang luar biasa, ya. Satu tarbiyah, pembinaan keluarga yang menakjubkan, yang luar biasa, yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mewariskan semangatnya itu kepada seorang anaknya, Abdullah bin Umar. Bahkan banyak, ya, kalau Umar sebenarnya banyak anak-anak beliau yang ya umumnya adalah sahabat-sahabat yang mulia. Dan juga secara khusus yang paling menonjol adalah Abdullah yang melahirkan dan membina seorang ahli fikih, ya, di Madinah, dan seorang yang juga bukan cuma ahli fikih tapi kuat dalam mengamalkan ilmunya serta dalam menjalankan contoh sunnah dari Nabi SAW. Maka seorang Salim mengikuti bapaknya yang selalu mengikuti Rasulullah SAW. Maka keluarga ini selalu singgah di tempat tersebut karena mereka melihat bagaimana Rasulullah melakukannya. Dan hal yang juga terakhir yang perlu disebutkan dalam hadis ini adalah bagaimana perawi menyebutkan secara detail, ya, dan menyifatkan letak-letak tempat, ya, dan ini menunjukkan bagaimana ketelitian, ya, para perawi hadis dalam meriwayatkan hadis-hadis yang mereka ambil dari Rasulullah SAW dengan sanad yang bersambung. Ya. Satu bab kita ambil lagi. Singkat. Babun la yahujjul baita musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanan wa bayanu yaumil haji al-akbar. Hadithu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'athahu fil hajjah allati amarahu 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada'i yawman nahri fi rahtin yu'adhdhinu fin nas ala la yahujju ba'da al-'am musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanun. Ya. Hadis yang terakhir yang kita mau bahas pada malam hari ini yaitu hadis yang ada dalam judul bab la yahujjul baita, tidak boleh melaksanakan haji musyrik, seorang yang musyrik, wala yatufu bil baiti uryan, dan tidak boleh orang yang melakukan tawaf di Ka'bah uryan dalam keadaan telanjang. Wa bayan yaumal hajjil akbar, dan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksudkan haji akbar. Hadisnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita langsung jelaskan, ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ba'athahu fil hajjah allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Hurairah bahwa beliau diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat haji yang mana waktu itu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi amirul hajjnya. Ya, jadi memang, ya, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita pelajari bahwa kita mengikuti imam dalam jihad dan dalam apa? Haji, sholat jamaah, dan dalam haji. Ya, haji itu memang mesti ada amirul hajjnya. Dan waktu itu Rasulullah tidak ikut, tapi Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi amirul hajj. Dan itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun pertama kalinya haji diwajibkan. Haji itu sudah dilakukan sejak dahulu, sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Tapi untuk syariat kita, untuk syariat Islam, haji barulah diwajibkan di tahun ke-9 Hijriah. Sebelum itu, orang melaksanakan haji tidak wajib dalam syariat Islam. Ya, walaupun orang-orang, jangankan orang Islam, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy Makkah selalu melakukan haji. Ya, selalu melakukan haji pada tahun-tahun atau pada bulan-bulan haji. Tapi baru wajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi ini kisah pada tahun ke-9 Hijriah, bahwa Abu Bakar Siddiq mengutus Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat haji yang qabla hajjatil wada, sebelum haji wada. Kapan haji wada? Tahun 10 Hijriah.
hajinya Rasulullah. Jadi setahun sebelumnya, yaitu haji tanggal tahun 9 Hijriah, haji bersama Abu Bakar Siddiq. Dalam sejarah disebutkan, kenapa Rasulullah SAW tidak langsung haji pada tahun ke-9? Padahal ini sudah wajib. Kenapa beliau tidak melaksanakan? Kenapa beliau nanti tahun ke-10 baru beliau melaksanakan? Waktu itu, tahun ke-9 Hijriah, ada satu peperangan yang terjadi. Perang yang besar. Perang apa itu? Perang yang juga diabadikan dalam Al-Quran. Kisahnya. Perang Tabuk. Ya, Tabuk. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah balik dalam perang Tabuk, ya ini sudah menjelang haji ini, ya. Beliau mau bergabung untuk haji. Inilah Rasulullah, baru balik dari perang jihad, mau melanjutkan lagi perjalanan untuk ibadah haji. Ya, cuma itu kehidupan Rasulullah, antara jihad, ya, berjuang, dakwah, haji, umrah. Ya, itu sejak beliau diutus menjadi seorang Rasul dan Nabi. Ya, adapun kisah-kisah beliau seorang pedagang, beliau pernah ini dan itu sebelum beliau diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ya, setelah menjadi Nabi Rasul, beliau fokus dalam perjalanan beliau. Ya, walaupun tentu saja tidak terlarang, ya, dan itu juga adalah bagian dari kehidupan, bagian daripada ibadah. Tapi khusus Rasulullah, beliau memang totalitas dalam dakwah beliau dan dalam perjuangan beliau. Hidup beliau sejak diutus antara jihad, dakwah, dan ibadah-ibadah haji, umrah, dan yang semacamnya. Beliau mau gabung untuk haji. Namun dikabarkan bahwa waktu itu orang musyrikin masih melaksanakan haji dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang. Dan pada saat itu Rasulullah sudah punya prinsip tidak akan bergabung untuk melakukan ibadah haji selama masih ada orang yang semacam itu. Ya. Dan itu antum melihat bagaimana penyikapan Rasulullah dahulu dan setelah kemenangan Islam. Dahulu, jangankan ada orang yang telanjang di Makkah, beliau berada di Ka'bah, dikelilingi oleh apa? Berhala-berhala. Ya, beliau ibadah di Makkah, di Ka'bah, dan di Ka'bah ada ratusan, 300-an lebih berhala-berhala. Tapi beliau tetap melakukan ibadah di sana. Dan beliau waktu itu tidak mengapa-apakan, tidak menghancurkan, belum melakukan apa-apa. Ya. Kapan baru beliau hancurkan? Nanti pada saat Fathu Makkah, ya, di tahun ke-8 Hijriah. Ya. Disitulah beliau mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqa al-batil, ya. Innal batila kana zahuqa. Ya, disitulah beliau hancurkan semua Ka'bah dan menghancurkan seluruh berhala dan tidak menyisakan sedikit pun satu berhala pun di sekitar Ka'bah. Dan ini pelajaran, ya, dalam dakwah. Kadang ketika kita masih lemah, maka kita harus atau kita perlu faham ada beberapa hal yang kita ingkari dalam hati dan belum saatnya untuk kita terang-terangan mengingkarinya. Namun pada saat kita sudah memiliki posisi, sudah memiliki kekuatan, maka saat itu kita harus menyuarakan kebenaran, ya, tanpa kita harus ragu-ragu, dan itu yang harus kita tampakkan ketika kita sudah memiliki kekuatan tersebut. Kan itu ketika beliau sudah bersihkan Ka'bah dari segala macam berhala yang ada, tahun berikutnya, tahun ke-9, ya, tahun ke-8 kan sudah dibersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Tahun ke-9-nya masih ada, ya, belum ada permakluman sebelumnya. Masih ada orang yang haji dari kaum musyrikin dengan telanjang, ya. Jadi orang musyrik, dan jadi dua ini. Ada orang musyrikin, jadi masih pergi juga haji orang musyrikin. Dan mereka telanjang, atau mungkin ada juga sebagian yang sisa-sisa jahiliyah, ya, belum paham, masih telanjang. Mungkin dari orang Islam yang belum terlalu paham, ya. Tapi ini kan memang sifatnya orang jahiliyah dulu.
Dan itu Rasulullah permaklumkan kepada Abu Bakar bahwa ini kesempatan terakhir, ya. Setelah ini permaklumkan untuk tidak ada lagi yang diizinkan berhaji dari kalangan musyrik dan dalam keadaan telanjang, ya. Siapa yang mendapatkan tugas? Abu Bakar Siddiq mewakilkan, mendelegasikan kepada beberapa sahabat. Yang ini disebutkan dalam hadis ini. Yauman Nahar, pada hari apa? Hari An-Nahr, hari kurban, tanggal 10 Hijriah. Dan inilah dalil bahwa Haji Akbar itu kapan? Hari kurban. Karena ayat turun pada saat ini ada dalam surat Taubah, ya. Wa adzanu minallahi wa rasulih annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annallaha muhzil kafirin wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, ya. Bahwa wa adzanu minallahi wa rasuli yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Azan, apa artinya azan? Pengumuman. Wa adzanu minallahi wa rasuli. Azan, pengumuman dari Allah dan Rasulnya yaumal hajjil akbar, pada hari haji akbar. Apa itu hari haji akbar? Ya, ada sebagian orang mengatakan haji akbar itu adalah ketika haji bertepatan hari wukufnya dengan hari Jumat, ya. Jadi tidak semua orang dapat haji akbar. Haji akbar itu hanya ketika wukufnya jatuh pada hari Jumat. Ini keliru, tidak tepat. Yang betul adalah Yaumal Hajjil Akbar itu ada setiap tahunnya, yaitu pada hari kurban. Ya, ini disebutkan dalam hadis bahwa pengumuman ini terjadi pada Yauman Nahar. Maka ditafsirkan dalam ayat sebagai penafsiran dari ayat tadi, Yaumal Hajjil Akbar, pada hari Haji Akbar. Dan hari kurban disebut sebagai Haji Akbar karena disitulah hari yang paling banyak ibadah-ibadah pokok dilakukan, ya, dalam rangkaian ibadah haji. Pada hari kurban dilakukan apa? Dilakukan melempar jamrah Aqabah, dilakukan tahallul awal, ya, tahallul, dilakukan tawaf ifadah, dan dilakukan berkurban, ya, berkurban. Maka dinamakan Yaumul Hajjil Akbar. Fi rahtin, pada rahtin. Rahtin itu beberapa orang, ya. Rahtin itu kaum. Jumlahnya kurang dari 10. Lebih dari 2, 3 sampai 9, ya. 3 sampai 9. Walaupun ada juga mengatakan bisa sampai 40-an, tapi kebanyakan mengatakan rahtin itu kisaran antara 3 sampai 9. Jadi ada berapa yang diamanahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan di antaranya dalam riwayat adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam beberapa riwayat sebenarnya Ali yang paling pertama diperintahkan. Tapi ini kan pengumumannya pakai apa ini pengumumannya? Pakai suara saja, tidak pakai mic, ya. Maka dikatakan bahwa Ali sudah hampir habis suaranya, ya. Ali bin Abi Thalib umumkan bahwa hari ini, tahun terakhir. Setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik ikut haji bersama kita. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza, ya. Sejak tahun ini tidak boleh lagi mereka mendekati Masjid Haram, ya. Diumumkan itu, ya. Tapi karena banyak orang, maka sebagian kehabisan suara dibantu oleh Abu Hurairah dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Yu'adzin finnas, diumumkan kepada manusia, Allah yahujja ba'dal am musyrikun. Ya, sejak itu tidak ada halal, tidak halal. Haram, ya. Seorang musyrik melakukan tawaf di Ka'bah, melaksanakan haji. Bahkan ini secara umum, semua di antara mereka harus membersihkan Masjidil Haram, bahkan membersihkan Makkah dan Madinah dari kaum musyrikin. Ya, ini pada saat umat Islam sudah kuat, maka dilarang, ya. Ini sudah menjadi tanah suci. Tanah suci artinya tidak boleh diinjak lagi oleh orang-orang yang dikatakan innamal musyrikuna najasun, ya.
najis, ya, maka tidak boleh lagi mereka mendekati Masjidil Haram atau mendekati tanah-tanah haram. Wala yatufu bil baiti uryan, dan tidak boleh lagi ada yang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Kenapa mereka dulu melakukan tawaf dalam keadaan telanjang? Karena mereka mengatakan tawaf itu adalah tempat di mana mereka berkeliling di rumah Allah dan untuk menyadari dosa dan kesalahannya. Maka untuk menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul mau berlepas diri dari sekian banyak dosanya, mereka menelanjangi dirinya, ya. Mereka buka semua busananya, pakaiannya untuk menunjukkan saya mau juga untuk membersihkan semua dosa yang tersisa pada diri saya pada saat ini, ya Allah. Ini adalah sikap yang bodoh, ya, logika yang keliru. Masa untuk harus bertobat, ya harus kita juga menelanjangi diri kita secara fisik. Yang penting adalah justru kita diperintahkan, ya tadi imam kita baca apa? Apa tadi imam kita baca? Ya Bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, kita masuk masjid pakai busana yang indah, tutup aurat, ya. Dan dengan cara itu kita bersihkan diri kita, hati kita. Ini yang paling penting untuk dibersihkan dosa-dosa kita dari kesyirikan, kemunafikan, dan segala macam bid'ah serta maksiat, bukan dengan telanjang dari segi fisiknya. Ya. Ini tarikh, ya, ini tahun, ya, di mana akhir kali orang-orang musyrik melakukan haji dan ada orang-orang yang haji dengan telanjang. Sejak itu, maka tahun berikutnya dan hingga hari ini, insya Allah, dan hingga akhir zaman biidznillah, tidak ada lagi yang boleh orang musyrik ikut ibadah haji dan umrah bersama kita, dan juga semua harus dalam keadaan menutup aurat, ya, walaupun dalam keadaan ihram, ya, ihram tetap dalam keadaan menutup aurat. Ya, sekali ini wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.